Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Nur Ainta from class C dengan NIM H01240026. Pada video kali ini saya akan sharing tentang apa saja yang telah saya pelajari selama mengikuti mata kuliah pengantar pendidikan. Ada banyak konsep penting yang membuka wawasan saya tentang bagaimana pendidikan bekerja, apa fungsinya, bagaimana lingkungannya, serta berbagai tantangan yang terjadi dalam sistem pendidikan di Indonesia. Pada awal perkuliahan, saya memahami bahwa pendidikan bukan hanya proses menyampaikan ilmu, tetapi sebuah usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi peserta didik seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Ki Hajar Dewantara juga menyatakan bahwa pendidikan adalah tuntunan untuk mengembangkan hidup lahir maupun batin. Dari materi ini, saya memahami bahwa hakikat pendidikan adalah membentuk manusia agar menjadi pribadi yang berpengetahuan, bermoral, dan mampu menjalani kehidupan sosialnya dengan baik. In the next minute, saya belajar bahwa manusia memiliki beberapa dimensi, yaitu dimensi fisik, psikis, sosial, dan spiritual. Hakikat manusia adalah makhluk individual sekaligus makhluk sosial yang berarti pendidikan harus memperhatikan perkembangan pribadi sekaligus kemampuan berinteraksi dalam masyarakat. Pemahaman ini membuat saya sadar bahwa pendidikan harus memanusiakan manusia secara utuh, bukan hanya menekankan akademik. And then saya juga mempelajari 4 landasan utama pendidikan, yaitu landasan fisiologis yang menentukan arah dan nilai-nilai pendidikan, landasan psikologis yang berkaitan dengan perkembangan dan proses belajar siswa, landasan sosiologis yang memperhatikan kebutuhan masyarakat, dan landasan yuridis, yaitu dasar hukum yang mengatur menyelenggarakan pendidikan. Dari sini, saya memahami bahwa pendidikan berdiri dari pondasi yang kuat dan saling berkaitan. Materi kali ini saya belajar tentang asas-asas penting dalam pendidikan seperti asas relevansi, asas demokratis, asas efektif, efisien, serta asas berkeadilan. Asas ini menuntun agar pendidikan berjalan sesuai kebutuhan peserta didik, menghargai keberagaman, serta mampu memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa. Saya juga mengenal beberapa teori pendidikan, di antaranya behaviorisme yang menekankan pembentukan perilaku melalui stimulus dan respon, kognitivisme yang menekankan proses berpikir, kontrafisme yang menekankan bahwa siswa yang membangun pengetahuannya sendiri, dan humanisme yang menekankan perkembangan kepribadian dan kemanusiaan. Pemahaman teori ini sangat penting untuk memahami bagaimana proses belajar terjadi. Saya juga mempelajari berbagai aliran pendidikan seperti Porfirisme yang menekankan pengalaman nyata, esensialisme yang fokus pada materi inti, perennialisme yang menekankan nilai-nilai universal, dan rekonstruksionisme yang ingin menjadikan pendidikan sebagai alat perbaikan sosial. Ini membuat saya melihat bahwa setiap aliran memiliki kelebihan dan tujuan masing-masing. Saya mempelajari tentang fungsi pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Jadi bukan hanya soal menghafal pelajarannya, tetapi juga membentuk manusia yang berakhlak, cerdas, dan mampu hidup bermasyarakat. Ki Hajar Dewantara juga menekankan bahwa pendidikan adalah tuntunan untuk memaksimalkan potensi anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia dan anggota masyarakat. Dari materi ini saya memahami berbagai fungsi pendidikan seperti fungsi sosialisasi, yaitu menanamkan norma dan nilai masyarakat, fungsi kultural, yaitu melestarikan kebudayaan, fungsi ekonomi, yaitu menyiapkan individu agar memiliki keterampilan kerja, fungsi politik, yaitu membentuk warga negara yang sadar hak dan kewajibannya, dan juga fungsi moral, religius, serta inovatif untuk menghadapi perkembangan zaman. Selain itu, saya juga belajar tentang lingkungan pendidikan yang menurut Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai tripusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiganya saling berhubungan dan berkontribusi dalam membentuk karakter peserta didik. Misalnya,
keluarga membentuk dasar kepribadian, sekolah mengembangkan kemampuan intelektual, dan masyarakat memberikan pengalaman sosial yang nyata. Selanjutnya, saya mempelajari tentang pendidikan inklusif. Ini adalah konsep pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, untuk belajar bersama tanpa diskriminasi. Dari materi ini, saya memahami bahwa pendidikan inklusif sangat menekankan kesetaraan, partisipasi aktif, penghargaan terhadap keberagaman, fleksibilitas kurikulum, serta kolaborasi baik antara guru dan orang tua maupun sekolah. Di sekolah, pendidikan inklusif diterapkan melalui kurikulum yang adaptif, lingkungan yang ramah untuk semuanya, dan pendampingan khusus serta evaluasi yang disesuaikan dengan kemampuan siswa. Menurut saya, pendidikan inklusif sangat penting supaya tidak ada anak yang tertinggal atau merasa berbeda dengan anak yang lain karena kondisi tertentu. Nah, pada materi sosiologi pendidikan, saya belajar tentang ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara masyarakat dan pendidikan. Dari ilmu Durkheim misalnya, saya belajar bahwa pendidikan adalah proses sosial untuk menanamkan nilai dan norma agar generasi muda menjadi anggota masyarakat yang baik. Ruang lingkup sosiologi pendidikan cukup luas seperti hubungan antara sekolah dan masyarakat, interaksi guru dan siswa, serta pengaruh faktor sosial seperti budaya, ekonomi, dan agama terhadap pendidikan. Penerapannya pun sangat dekat dengan kehidupan kita, misalnya membangun kerjasama lewat belajar kelompok, menciptakan suasana kelas yang demokratis, dan membiasakan nilai-nilai sosial seperti toleransi dan empati. Nah, materi terakhir yang saya pelajari adalah tentang berbagai masalah aktual pendidikan di Indonesia. Beberapa permasalahan yang cukup besar antara lain kesenjangan kualitas pendidikan antara kota dan desa, banyak sekolah di daerah terpencil, kekurangan guru dan fasilitas, kualitas dan kesejahteraan guru, terutama guru honorer yang masih memiliki pendapatan yang rendah. Kurikulum yang kurang relevan, sering berubah dan belum sepenuhnya menyesuaikan kebutuhan zaman. Akses pendidikan yang tidak merata, termasuk kasus anak putus sekolah karena faktor ekonomi. Tantangan digitalisasi seperti kurangnya perangkat, jaringan internet, dan rendahnya literasi digital. Namun, ada beberapa solusi yang dapat dilakukan seperti pemerataan fasilitas pendidikan, serta peningkatan kualitas guru, reformasi kurikulum, pemanfaatan teknologi, serta kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dari materi ini, saya menyadari bahwa memperbaiki pendidikan bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga kita sebagai masyarakat. Nah, dari seluruh materi pengantar pendidikan, saya belajar bahwa pendidikan adalah proses yang kompleks dan menyeluruh, mulai dari fungsi pendidikan, lingkungan belajar, pentingnya inklusivitas, sampai tantangan yang dihadapi di Indonesia. Semuanya memberikan gambaran bahwa pendidikan memiliki peran besar dalam membentuk masa depan bangsa. Baik, semoga penjelasan saya ini bisa memberikan gambaran tentang apa yang saya pelajari selama belajar mata kuliah pengantar pendidikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.